Kemajuan teknologi yang semakin pesat seperti AI atau Artificial Intelligence, kemudian robot dan otomatisasi mulai banyak menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Mulai dari kasir swalayan hingga pekerja pabrik, dan banyak profesi lain yang terancam punah karena efisiensi mesin yang lebih cepat dan lebih murah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa banyak pekerjaan mulai digantikan oleh teknologi? Pekerjaan apa saja yang paling berisiko hilang dalam waktu dekat akibat kemajuan teknologi ini? Termasuk profesi apa yang masih aman dan punya peluang besar di era globalisasi sekarang dan di era digital ini? Serta apa yang bisa kita lakukan selanjutnya agar tetap relevan dengan dunia kerja yang berubah sangat cepat ini. Nah, di dalam buku yang ditulis oleh Anthony Lawson yang berjudul The Digital Transformation of Labor, Automation, the Gig Economy, and Welfare ini membahas bagaimana digitalisasi telah mengubah dunia kerja secara sangat mendasar. Di dalam bab ini mengangkat konsep utama bahwa perkembangan teknologi digital saat ini, termasuk teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan, memiliki dampak yang sangat luas terhadap struktur tenaga kerja, kemudian struktur ekonomi, dan kesejahteraan sosial dari suatu negara. Salah satunya yaitu bagaimana proses transformasi digital di dalam pasar tenaga kerja berdampak terhadap ketersediaan tenaga kerja di dalam negeri. Nah, di bagian pertama dari buku ini, penulis menjelaskan tentang transformasi digital di dalam pasar tenaga kerja. Menurut penulis, digitalisasi telah menggeser pola kerja tradisional menuju ekonomi gig atau gig economy dan otomatisasi pekerjaan. Ekonomi gig mengacu pada sistem kerja yang berbasis pada proyek atau kontrak kerja jangka pendek yang sering difasilitasi oleh platform digital seperti Uber, Grab, Gojek, kalau di luar negeri itu ada Upwork, kemudian ada Fiverr, dan berbagai platform digital di bidang pekerjaan lainnya. Nah, di dalam model ini, pekerja tidak lagi terikat pada satu perusahaan di dalam jangka panjang, tetapi mereka hanya bekerja secara fleksibel berdasarkan permintaan saja. Meskipun memberikan kebebasan dalam memilih pekerjaan, ekonomi gig juga menciptakan ketidakpastian karena mereka tidak mendapatkan perlindungan sosial, seperti asuransi maupun tunjangan pensiun. Di era digitalisasi ini, perusahaan semakin mengandalkan kecerdasan buatan, kemudian pembelajaran mesin dan robotika untuk menggantikan tugas manusia dalam pekerjaan sehari-hari. Artinya bahwa akan terjadi otomatisasi tugas rutin, di mana tugas-tugas yang bersifat berulang-ulang dan berbasis aturan akan semakin banyak digantikan oleh teknologi. Nah, contoh pekerjaan yang terkena dampak dari digitalisasi ini antara lain untuk pabrik, di mana robot di dalam industri akan menggantikan pekerja dalam perakitan dan produksi. Kemudian di sektor retail, kasir akan digantikan oleh alat yang secara otomatis bisa menggantikan tugas manusia. Ini khususnya di supermarket atau toko-toko daring yang menggantikan transaksi secara manual. Selain itu juga pekerjaan-pekerjaan administrasi, nah sekarang sudah ada namanya chatbot dan sistem otomatis yang menggantikan layanan pelanggan dan pemrosesan data. Pekerjaan lain yang berpotensi digantikan oleh peran teknologi atau peran AI di dalam proses pembelajaran, misalnya
AI dan machine learning memungkinkan sistem komputer untuk menganalisis data, membuat keputusan, dan meningkatkan efisiensi bisnis tanpa campur tangan manusia. Nah, misalnya di bank atau keuangan, AI ini digunakan untuk mendeteksi penipuan atau untuk menganalisis risiko kredit. Di bidang kesehatan, algoritma AI dapat membantu mendiagnosis penyakit berdasarkan data medis. Selain itu, robotika juga sangat berperan menggantikan posisi manusia di dalam kegiatan industri, di mana menurut penulis, robot akan semakin canggih dan dapat bekerja lebih cepat, lebih presisi, dan tanpa lelah dibandingkan dengan pekerjaan manusia. Nah, selain itu, menurut penulis, robotika juga akan berperan besar atau berpotensi besar menggantikan manusia di dalam sektor industri. Robot diperkirakan akan semakin canggih dan dapat bekerja lebih cepat, lebih lama, dan lebih presisi dibandingkan dengan pekerja manusia. Yang sekarang sudah mulai diterapkan yaitu di Amazon, di mana Amazon menggunakan robot di gudangnya untuk mengelola inventaris atau barang-barang yang ada di dalam gudangnya. Termasuk Tesla dan perusahaan otomotif yang lainnya sudah mulai menggunakan mesin otomatis sebagai proses produksinya. Nah, sebagai konsekuensi bagi tenaga kerja akibat kemajuan teknologi ini, tentu saja akan terjadi pengurangan pekerjaan manual yang dimana pekerjaan yang bersifat repetitif atau pengulangan dan tidak memerlukan kreativitas akan menjadi langka karena akan digantikan oleh peran robot tadi. Kemudian konsekuensi lainnya akan terjadi pergeseran ke pekerjaan yang berbasis pada teknologi, di mana tenaga kerja harus meningkatkan keterampilan digital agar tetap relevan dengan perkembangan zaman atau tuntutan di dunia kerja. Bahkan, tenaga kerja manusia dituntut bisa lebih kreatif agar peranan dari teknologi ini tidak bisa digantikan oleh manusia. Nah, selain itu bagi tantangan di sektor sistem kesejahteraan dengan berkurangnya tenaga kerja manusia dalam industri tertentu, sistem perpajakan yang berbasis upah kerja perlu disesuaikan. Meskipun otomatisasi meningkatkan efisiensi bisnis, hal ini juga akan memunculkan tantangan sosial dan ekonomi, terutama dalam stabilitas pekerjaan dan perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang adaptif agar manfaat digitalisasi bisa dirasakan secara lebih merata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transformasi digital yang berlangsung sangat cepat ini telah mampu menciptakan peluang sekaligus tantangan baik bagi pemerintah, bagi pekerja, dan bagi perusahaan itu sendiri. Sehingga perubahan ini tidak hanya berdampak terhadap pola kerja, tetapi juga akan berdampak pada kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan di era digital.